Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang miring dan katrol. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang usaha dan tuas atau pengungkit. Tuas itu adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana. Hari ini kita akan lihat atau kita akan bahas bersama-sama tentang bidang miring dan katrol. Nah, ada gambar ini, ada gambar ilustrasi ini contoh termasuk pesawat sederhana katrol tunggal tetap. Kemudian ini contoh bidang miring. Nah, gambar orang ini telah menaikkan beban ke atas trek dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar ini. Dan penggunaan ini sangat bermanfaat dalam melakukan usaha atau gaya kuasa. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu yang pertama, bidang miring. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang kita gunakan yang prinsip kerjanya itu menggunakan prinsip bidang miring. Di antaranya adalah tangga. Model tangga ini tidak ada tangga. Yang berbeda adalah semua miring tapi tingkat kemiringannya yang berbeda. Nah, ternyata itu dibuat sedemikian rupa, entah itu tangga terbuat dari tembok atau beton atau besi atau kayu, pasti nanti orang membuatnya dalam bentuk miring karena menggunakan prinsip kerja bidang miring. Kenapa dibuat seperti ini? Rupanya keuntungan mekanis dari bidang miring ini adalah beban dibagi dengan gaya kuasa sama dengan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Ini artinya apa? Bahwa ternyata semakin tinggi bidang miring itu, ya, itu gaya kuasa itu nanti akan semakin besar. Sebaliknya, ya, semakin panjang bidang miring, gaya kuasanya nanti semakin kecil. Sehingga kalau kita mau memperhatikan seperti ini, W itu adalah beban, S panjang bidang miring, ada buku yang menuliskan L sama, S adalah panjang bidang miring, F gaya kuasa, gaya yang digunakan ketika naik tangga, dan H adalah tinggi bidang miring. Tadi saya sudah katakan bahwa ternyata semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Ya. Contoh, nanti kita akan menghitung bahwa keuntungan mekanis bidang miring itu bisa W per F atau S per H, atau panjang bidang miring dibagi ketinggian. Kalau kita mengambil contoh panjang bidang miring, jika ini besar, maka keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Nah, itu prinsip pada bidang miring. Nah, baik, kita lanjut dengan pesawat sederhana yang lain, yaitu katrol. Apa prinsip kerjanya pada katrol ini? Ternyata katrol ini salah satu prinsip kerjanya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan adalah dapat mengubah arah gaya yang bekerja pada beban. Nanti akan kelihatan nanti di gambar. Nah, berdasarkan tempat kedudukan katrol dibagi menjadi, yang pertama ada katrol tetap, ada katrol tunggal tetap. Apabila titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Ini model katrol tunggal tetap. Disebut katrol tunggal tetap apabila titik tumpunya itu berada di antara beban dan titik kuasa. Baik, kita perhatikan gambar ini. Kalau ini misalnya kita berikan titik O, ini A dan B. Nah, bagian-bagian dari sini, dari titik tumpu ini, beban tadi dikatakan bahwa
titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Berarti titik tumpunya berada di mana? Ini. Kalau ini kita berikan simbol O, maka titik tumpunya dia berada di B, di antara beban, atau ini adalah titik beban dan ini titik kuasa. Itu katrol tunggal tetap. Nah, kalau kita perhatikan jarak dari B ke titik ini, anggaplah ini kita titik pusatnya O, itu sama dengan dari titik ini ke A. Sementara keuntungan mekanik dari tuas ini adalah panjang lengan kuasa, ya, dari titik ini ke A, titik A namanya lengan kuasa, dari titik ini ke B namanya lengan beban. Cara mencari lengan kuasanya adalah keuntungan mekanisnya adalah panjang lengan kuasa dibagi dengan lengan beban, atau panjang, kalau ini saya berikan O, panjang OA dibagi dengan panjang OB. Kalau ini sama, ya, dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini, maka pasti nilai keuntungan mekaniknya kan 1. Lalu pertanyaannya adalah, loh, keuntungannya di mana? Keuntungan yang kita peroleh dari sini adalah tadi ini mengubah gaya yang menggunakannya. Tadinya gaya ini searah, gaya yang ditimbulkan ini berat, ini searah dengan gravitasi bumi, tapi dengan menggunakan katrol ini itu arahnya diubah menjadi searah dengan gravitasi bumi. Nah, dengan demikian kalau kita menggunakan kuasa menarik dengan dari atas ini ke bawah, karena prinsip kerjanya ini ditarik dan ini terangkat, maka itu dengan jelas keuntungannya adalah gaya kuasanya searah kerjanya dengan gravitasi. Nah, di situ keuntungan dari ini. Sehingga kalau kita mau menghitung keuntungan mekanik dari katrol tunggal tetap ini sama dengan panjang lengan kuasanya dibagi dengan panjang lengan beban. Bisa juga nanti W per F. Tergantung dari mana yang kita gunakan, tetap nilainya akan sama. Berikut kita lanjut. Jenis tuas yang kedua, jenis katrol yang kedua, katrol tunggal bergerak. Apa cirinya? Bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Tadi yang satu pertama itu titik tumpu berada di tengah. Sekarang ini beban berada di tengah. Maka gambarnya begini. Kalau saya beri titik ini, nah ini saya sudah kasih titik O, ya. Nah, hati-hati di sini, ya. Tadi kan letak titik tumpu, letak lengan kuasa dan lengan beban pada ini itu tidak sama dengan katrol yang pertama tadi atau katrol tetap. Nah, perhatikan ini penjelasannya. Kalau A ini adalah titik tumpu, nah kemudian kita berikan adalah AO-nya itu, ya. AO dari titik A ke O itu lengan beban, dan AB-nya ini menjadi lengan kuasa. Banyak yang anak-anak yang menghitung itu tertipu bahwa AO itu lengan beban, OB lengan kuasa. Enggak. Untuk katrol bergerak, AO lengan beban, AB-nya, panjang AB-nya menjadi lengan kuasa. Model tuas nanti juga ada seperti ini untuk menentukan hati-hatinya. Hati-hati kita dalam melihat. Nah, prinsip kerja katrol adalah mengubah, tadi saya ulangi ini, mengubah arah gaya sehingga kerja yang dilakukan menjadi lebih mudah. Nah, kalau dari sini adalah lengan beban dan ini lengan kuasanya, maka pasti nanti keuntungan mekaniknya adalah 2 kali. Nah, keuntungan mekanik dari katrol bergerak adalah 2 kali. Perhatikan, kalau keuntungan mekanik katrol itu panjang lengan kuasanya
dibagi dengan lengan beban. Maka jelas kita akan memperoleh bahwa keuntungan mekaniknya nanti adalah 2 kali. Artinya apa? Ketika menggunakan katrol ini, menggunakan katrol bergerak, itu keringanan yang kita gunakan atau gaya kuasa yang kita gunakan itu lebih ringan 2 kali dibanding tidak menggunakan katrol. Itu maknanya. Baik, kita lanjut. Nah, jenis katrol yang ketiga yang kita akan lihat adalah katrol gabungan atau katrol ganda. Katrol gabungan adalah gabungan dari katrol pertama tadi dan katrol kedua. Ada katrol tetap dan ada katrol bergerak. Ini malah lebih gampang untuk menentukan keuntungan mekaniknya. Nah, mana yang model katrolnya? Yang 2 di bawah ini itu termasuk katrol bergerak. Karena ketika ini turun naik, ini yang turun bergerak. Kalau ini ditarik, ini naik. Kalau ini diulur ke atas, ini akan turun. Dan 2 ini di bawahnya itu bergerak. Sementara yang 2 di atas ini itu tetap. Nah, yang 2 ini yang disebut dengan bagian katrol yang bergerak, sementara yang di atas ini adalah katrol yang tidak bergerak. Nah, baik, bagaimana cara menentukan keuntungan mekanik dari model katrol kombinasi atau katrol gabungan ini? Nah, baik, ada beberapa cara yang kita akan lihat. Yang pertama, kita lihat bahwa cara menentukan keuntungan mekanik dari katrol gabungan ini adalah bisa kita memperhatikan banyaknya tali yang menggantung beban. Ya. Kalau kita perhatikan bebannya ada di sini, maka tali yang menggantung beban adalah 1, 2, 3, 4. Maka itu bisa digunakan untuk menentukan keuntungan mekanik. Jumlah tali yang menarik beban. Berarti keuntungan mekanik dari katrol gabungan ini adalah 4 kali. Bisa juga ditentukan seperti ini. Jumlah katrol bergerak dikali 2. Tadi saya katakan bahwa ada 2 katrol yang bergerak, yaitu ini dengan ini. Karena ada 2 katrol yang bergerak, kalau dikali 2 maka keuntungan mekaniknya adalah 2. Berarti sama kan? Banyaknya tali yang menggantung beban atau banyaknya katrol bergerak dikali 2. Itu tentang katrol kombinasi atau katrol bergerak gabungan. Nah, sampai di sini dulu kita pembahasan kita hari ini tentang bidang miring dan katrol. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi dalam pembahasan-pembahasan materi selanjutnya. Sampai jumpa.